Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali bersama-sama untuk mentadabburi firman-firman Allah, merenungi firman-firman Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga dan umat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita. Baik, kita lanjutkan tadabbur kita. Kita sudah sampai atau masih di surat Yusuf dan sudah sampai kepada ayat yang ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin. Kisah cerita berpindah. Ada pemeran baru dalam kisah ini. Yang semula adalah Sayyidina Yusuf alaihissalam, kemudian Imra'atu Aziz, yang sebagian riwayat menyebutkan namanya Zulaikhah. Kemudian Aziz itu sendiri. Kemudian setelah itu adalah hakim penengah di saat Nabi Yusuf dituduh oleh Imra'atu Aziz. Kemudian ketambahan lagi dua tokoh waktu itu adalah dua orang yang dipenjarakan bersamaan dengan Sayyidina Yusuf alaihissalam. Yang dalam kisah pertemuan terakhir dengan salah satu dari dua orang yang dipenjara mati, yang satunya dipenggal, digantung, yang satu lagi dibebaskan seperti takwilnya Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf sempat berpesan kepada orang yang dibebaskan, yang kembali menjadi pemberi yang menyajikan minuman untuk raja. Dia berpesan agar disampaikan kepada raja kalau ada orang di dalam penjara yang terzalimi. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki orang tersebut lupa. Dan memang ada tujuan. Allah maha tahu apa yang terjadi dan apa yang maslahah untuk Nabi Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kesempatan kepada Nabi Yusuf di dalam penjara untuk memberi tempo antara kejadian di rumah Aziz dengan keluarnya Yusuf. Nanti harus ada tempo. Dan betul dilupakan itu. Tempo yang cukup lama. Tempo yang cukup lama hingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Al-Malik, rajanya. Ada raja di Mesir, kemudian Aziz itu adalah ketua polisinya, pemimpinnya. Kalau di negeri kita Kapolri, begitulah. Mimpi. Sang raja ini bermimpi, inni ara, aku melihat ingat masa ro'a yara. Ro'a yara ada maknanya bermacam-macam. Ro'a yara, ru'ya, itu adalah mimpi. Ra'ya berpendapat, ra'ya ru'yatan, melihat dengan mata. Kalau ini adalah ara, mimpi, ru'ya. Bahasa Arab begitu indah, bahasa Arab, lafadznya dari satu lafadz, satu kata, tapi ternyata maknanya bisa berbeda-beda. Aku melihat di dalam mimpiku, tapi semuanya melihat dengan pikirannya, melihat dengan hatinya, melihat dengan mata kepala. Aku melihat ada 7 sapi yang gemuk-gemuk, ya'kuluhunna sab'un ijafun, tapi sapi itu dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Ini kebalik ini. Mestinya yang gemuk itu adalah makan yang kurus, tapi yang kurus makan yang gemuk.
Wa sab'a sumbulatin, dan melihat sumbulah itu tangkai dengan buah-buahnya. Kalau padi, tangkai dengan biji padinya, sumbulah. Kul sumbulatin mi'atu habbah, ada biji-bijinya, sumbul. Khudrin, yang hijau, wa ukhra yabisat, kemudian ada yang kering. Cuman tidak dijelaskan apakah yang hijau memakan yang kering, tidak dijelaskan di sini. Yang jelas adalah mimpi adalah sapi gede 7 dimakan sapi kecil 7. Kemudian juga melihat ada tanaman yang ada sumbulnya itu tangkainya dengan biji-bijiannya, ada yang kering dan ada yang basah. Begitulah mimpinya. Tentunya bagi yang tidak mengerti tidak ada arti. Kami tidak bisa mengartikan. Lalu sang raja ini ingin tahu mimpi ini apa sih maksudnya. Lalu mendatangkan orang-orang pembesar-pembesar yang dianggap ahli deh dalam banyak hal, atau mungkin dalam menafsiri mimpi atau yang lainnya. Ya ayuhal malak, hai kaum, hai pembesar-pembesarku, aftuni, aftuni, beri fatwa, maksud kasih tahu aku, fi ru'yaya, ya ru'ya mimpi kan, bukan fi ru'yati, dan juga bukan fi ra'yi. Aftuni fi ru'yaya, beritahu aku tentang mimpiku itu. In kuntum lirru'ya, kalau memang kalian ini bisa mengerti, ta'burun, bisa menakbiri, menakwili, menjelaskan tentang mimpi. Saya minta tolong berikan penjelasan kepadaku, mimpiku ini apa artinya? Sapi gede dimakan sapi kecil ini apa maknanya? Lalu rupanya mereka mencoba untuk tahu, tetap tidak tahu. Dan memang Allah tutup ilmu untuk mereka, karena ilmunya akan dibuka hanya untuk Nabi Yusuf saja. Biarpun mereka adalah orang biasa menakwili mimpi-mimpi, tapi tidak diberi kesempatan. Berbeda di saat Firaun. Ada penakwil bisa, tapi saat ini tidak ditutup oleh Allah. Sehingga mereka pun tidak bisa, dan dibikin tidak bisa. Akhir kesimpulan mereka mereka mengatakan adghathu ahlam, bunga tidur, mimpi tak guna, tidak ada artinya raja, tidak ada artinya. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin, kami tidak mengerti takwil mimpi itu. Padahal semula biasanya juga menakwili mimpi, tapi di saat itu mereka nyerah. Begitulah Allah buat. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin, kami itu dengan mimpi-mimpi, menakwili mimpi kami tidak mengerti. Itu hanya maksudnya kami tidak mengerti dengan mimpimu itu. Itu berarti kalau tidak bisa dimengerti adalah mimpi-mimpi bunga tidur, mimpi-mimpi biasa. Mimpi tidak ada maknanya. Wa qala alladzi naja minhuma, masih ingat satu orang yang selamat dari dua yang dipenjara. Qala, karena di tengah-tengah mereka karena melayani, ngasih minuman, dengar raja itu minta pendapat dari pembesar-pembesarnya untuk menakwili mimpinya. Rupanya mereka menyerah. Lalu satu orang yang bebas dari penjara, yang pernah dipeseni Nabi Yusuf untuk menyampaikan raja, lupa, baru ingat sekarang. Baru ingat, oh iya dulu ada, aku kan pernah punya mimpi. Memang begitu, kalau bebas lupa dengannya. Aku kan pernah punya mimpi. Qala alladzi naja, yang pernah selamat itu berkata, minhuma, dari dua orang yang dipenjara, dua anak muda yang dipenjara, berkata, wadzakara ba'da ummatin, wadzakara wa idzakara, yani wadzakara maksudnya ini ittadzakara wadzakara, mengingat, aslinya dari ittakaro, menjadi idzakara, wadzakara, ingat. Siapa?
yang bebas dari penjara itu ingat. Ba'da ummatin setelah tempo yang panjang. Ummah itu ada artinya waktu yang panjang. Ummah adalah bisa diartikan sekelompok kaum. Ummah bisa dikatakan saya Nabi Ibrahim ummah wahidah. Bisa dikatakan ummah itu satu orang yang punya sifat-sifat sempurna, sifat-sifat yang banyak, yang baik yang banyak. Cuman di sini artikan tempo yang panjang. Setelah tempo yang panjang baru ingat dia. Ana unabbiukum bi ta'wilihi. Waduh, dia yakin karena tahu, Pak, saya akan mengintip ilmunya orang deh. Ana unabbiukum. Wahai para pembesar-pembesar yang ada di ruangan ini, saya akan beritahu tentang takwilnya mimpinya sang raja ini. Unabbiukum, aku akan beritahu kepada kalian bi ta'wilihi tentang maknanya, tentang arti daripada mimpi tersebut. Fa arsiluni, maka kirim aku ke sebuah tempat, kirim aku ke penjara. Ingat penjaranya. Fa arsiluni, kirim aku ke penjara. Sampailah di penjara. Setelah dikirim ke penjara, siapa lagi yang dicari? Nabi Yusuf. Mau ngintip ilmunya Nabi Yusuf. Yusufu, ya Yusuf, wahai Yusuf, masih ingat kau? No, ya ingat dong, kamu yang lupa. Yusuf, ya Yusuf, Yusuf, ayo Siddiq. Siddiq maknanya orang yang selalu, yang maknanya bisa dimaknai orang yang bisa. Kayak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mempercaya Nabi Muhammad, sangat percaya kepada Nabi, mengimani Nabi. Bisa dimaknai orang yang selalu dengan kejujuran dan kebenaran dalam bertutur kata, dalam bersikap, dan dalam berbuat. Makanya karena Siddiq yang banyak benarnya, banyak jujurnya, banyak ketulusannya. Siddiq. Ayo Siddiq, wahai orang yang selalu benar. Maksudnya ngomongnya benar, kebaikannya banyak. As-Siddiqu aftina. Beri fatwa kepada kami, kasih tahu kami dong. Tentang mimpi raja begini bunyinya. Fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun. 7 kambing gemuk dimakan 7 kambing kurus. Wa sab'i sumbulatin khudrin. Lalu ada 7 tangkai berhijau, wa ukhra yabisat, sementara yang lain adalah kering. La'alli arji'u ilan nasi, barangkali dengan jawabanmu itu, atau niscaya aku dengan jawabanmu itu akan bisa kembali kepada mereka yang saat ini pada bingung ditanya raja. La'allahum ya'lamun, niscaya mereka akan tahu tentang takwil mimpi tersebut. Itulah permintaan sang pemberi penyaji minuman yang dibebaskan dari penjara, minta kepada Yusuf untuk menjelaskan mimpinya. Qala, Sayyidina Yusuf menyampaikan kepada pemuda tersebut, tazra'una sab'a sinina, maksudnya untuk menyampaikan raja agar raja melakukan ini. Yang diajak ngomong kan cuma satu orang. Kenapa tazra'una? Maksudnya untuk sampaikan pada raja, raja memerintahkan kepada bawahannya untuk melakukan. Tazra'una, sudahlah, lakukan apa yang aku omongkan. Ini takwil mimpinya. Tazra'una, kamu menanam sab'a sinin 7 tahun, da'aban, terus menerus. Kau menanam, panen, nanam lagi, panen, nanam lagi, panen, nanam lagi. Fama hasada thumma fadharuhu fi sumbulihi. Tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasada thumma fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Maksudnya tanam sampai panen. Kemudian setelah panennya caranya ini untuk nyimpen. Biarkan di tangkainya itu. Kalau padi, gandum, biarkan di tangkainya. Ini juga dipakai di masyarakat kita zaman dulu sebelum ada tempat penyimpanan yang bagus. Jadi kan belum ada. Jadi orang-orang kampung itu adalah kalau padi diambil itu tidak dirontokin daripada tangkainya, dibiarkan begitu saja. Menggantung-gantung di rumah-rumah begitu. Jadi kalau itu lebih awet. Jadi padi yang masih menempel di tangkainya itu akan lebih awet. Tidak akan dimakan nol dan sebagainya. Jadi panen dan biarkan.
jangan dipretelin, biarkan di tangkainya, biarkan. Kecuali sedikit yang kamu makan saja, ambil cukupnya untuk makan, ambil secukupnya untuk makan. Sebab apa? Setelah itu sudah dinampung banyak dia, punya tabungan banyak makanan. Setelah itu apa? Akan datang tumayyati min ba'di dzalika sab'un shidadun. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun. Kalau ini 7 tahun menanam, akan datang 7 tahun. Nah, ini 7 tahun menanam, inilah kambing, sapi gemuk. 7 tahun setelah itu ada masa paceklik, kering, tidak bisa tanaman. Itu waktu mengambil, memakan apa? Timbunan-timbunan yang ada saat itu. Seolah-olah kambing sapi gede dimakan oleh sapi gemuk, dimakan oleh sapi kurus. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna. Jadi ya'kulna, maka 7 tahun yang berikut ini akan makan daripada apa yang sudah kau simpan 7 tahun yang lalu. Illa qalilan, kecuali ya sedikit mimma tuhsinun, yang memang sengaja kau simpan nanti untuk habiskan, tidak apa-apa, memang tujuannya bahwa 7 tahun, sisakan nanti yang bakal engkau simpan untuk ditanam lagi. Tuhsinun, kau jaga benih-benih untuk dikembangkan lagi. Setelah itu, lah ini, thumma ya'ti ba'dika, selesai. 7 dan 7 selesai. Setelah itu selesai, setelah itu normal. Thumma ya'ti ba'di dzalika 'amun fihi, akan datang waktu, tahun yang ke-15 adalah kau amun fihi yughathun nasu, maka diberi pertolongan oleh Allah, subur kembali, normal, nggak ada masalah. Wa fihi ya'sirun, disitulah mereka akan manen anggur, manen untuk dijadikan diperas, pokoknya memproduksi kembali normal. Nah, kisah ini adalah muqaddimah yang Allah berikan untuk mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Lalu setelah itu apa? Menanamkan kepercayaan kepada kerajaan, baru setelah itu Nabi Yusuf diangkat setelah itu. Menjadi pimpinan tertinggi setelah itu. Ada prosesnya. Bukan 5 tahun, nunggu setelah berapa tahun di penjara. Setelah itu nunggu 14 tahun lagi. Proses waktu yang panjang untuk sukses. Nggak buru-buru, masuk penjara dulu. Nah, disampaikanlah perintah Nabi Yusuf ini sesuai dengan takwil mimpinya kepada raja oleh sang pemberi minum, oleh sang pemuda yang pernah dipenjara itu. Setelah nyampe kepada sang raja, ini takwilnya menarik, masuk akal dan menarik bagi sang raja. Lalu raja waqala al-maliku, kemudian raja mintakan utuni bih, kalau begitu datangkan orang itu. Yusuf, datangkan orang itu ke sini, saya pengen dengar langsung. Falamma ja'ahu, falamma dan tatkala ja'ahu ar-rasulu, datang utusan kepada Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf mau dijemput atas perintah raja. Qala, apakah Nabi Yusuf serta-merta menyambut, wah bebas, oh enggak dulu. Karena masuknya penjara dengan masalah, dengan tuduhan waktu itu. Bahasanya Nabi Yusuf melakukan sesuatu yang tidak benar. Nabi Yusuf pun tidak akan keluar kecuali diberesin betul di luar. Beresin dulu. Kalau Nabi Yusuf tidak langsung menerima tawaran dipanggil raja, tapi malah tidak langsung memenuhi panggilan raja, tapi malah meminta dengan permintaan. Qala irji ila rabbika, kembalilah kau kepada tuanmu, bosmu. Fas'alhu, tanyakan kepada bosmu. Fas'alhu, tanyakan kepada bosmu, kepada atasanmu. Ma balu niswatil lati qata'na aydiyahunna. Suruh kembali kepada kisah beberapa tahun yang lalu yang heboh di kota Mesir waktu itu, yang telah disebar fitnah bahwasanya ada anak muda yang masuk rumahnya Aziz yang mengganggu istrinya Aziz. Tanyakan kepada raja apa yang terjadi kepada wanita-wanita, kenapa kok mereka melukai tangan mereka. Ini adalah cara bijak Nabi Yusuf juga di dalam bertanya, tidak mengatakan perempuan imra'atu Aziz saja, tapi imra'at niswah, semuanya. Jadi juga masih menutupi Nabi Yusuf, maksudnya suruh nanyakan. Maksudnya Nabi Yusuf pengen tahu kabar apa sih yang tersebar, apakah Nabi Yusuf masih dituduh, dianggap melakukan ketidakbaikan atau bagaimana.
Jadi Nabi Yusuf mengatakan, coba tanyakan kepada raja. Suruh nanya, kenapa terjadi kejadian pada waktu itu kok wanita-wanita pada memotong, menggores tangan mereka sendiri di saat melihat aku. Allati qata'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Subhanallah, Pak. Kita mengatakan Rabbi di sini jika diarahkan kepada Aziz juga boleh, diarahkan kepada raja juga sah maknanya, diarahkan kepada Allah Jalla Jalaluh juga sah maknanya. Jadi semuanya bisa diartikan. Allah Maha tahu tentang kaidahunna. Dan juga dikatakan Rabbi, sebelumnya kata Rabbi adalah yang mendik ini. Bosmu tahu sebetulnya masalah ini. Ya Aziz maksudnya tahu masalah ini. Kan sudah tahu disebutkan bukan Aziz. Suaminya Zulaikha yang merawat Nabi Yusuf tahu kejadian yang sesungguhnya karena sudah didatangkan hakim yang menjelaskan siapa yang salah dan siapa yang benar, dan ada pengakuan daripada Zulaikha itu sendiri, cuman itu berita tidak diekspos. Bahkan pesan daripada Aziz sendiri, A'rid, berpalinglah Yusuf, jangan disebar masalah ini, anak keluargaku ini. Kemudian kamu benar Yusuf, kamu salah wahai istriku, istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah. Tapi hanya seputar itu, diredam saat itu. Cuman kan wanita-wanita lidahnya panjang sama kesana sini. Yang keluar dari tempatnya Zulaikha itu kan membawa berita. Dan itu adalah menjadi berita nasional itu. Zaman sekarang viral. Nah, kemudian setelah itu diredam kembali, Yusuf hilang dari peredaran, tidak ada lagi diberitakan Yusuf karena masuk penjara. Nabi Yusuf ingin bertanya, gimana kisahnya coba? Qala, akhirnya betul, sang raja sendiri yang menangani. Menghadap, kalau dipanggil wanita-wanita, dan juga ada di dalamnya adalah Zulaikha. Karena suami Zulaikha adalah bawahannya, dipanggil semuanya, menteri-menteri, pemimpin-pemimpin, pembesar dipanggil, istri-istrinya dipanggil. Qala ma khatbukunna. Kenapa? Apa yang terjadi pada kalian? Itrawattunna Yusufa, di saat kau mengganggu, menggoda Yusuf an nafsihi, pada dirinya. Apa? Apakah Yusuf menggoda kamu lalu kamu tergoda atau bagaimana? Gimana kisahnya kok terjadi kejadian saat itu? Kulna, nah langsung inilah pembersihan dari Allah. Makanya beginilah, kalau kita dengan Allah tidak usah takut. Allah yang membersihkan. Nabi Yusuf tidak berhujjah. Nah Yusuf masuk penjara tapi Allah yang menyelesaikannya. Kita tidak perlu takutlah kalau seandainya difitnah dan sebagainya. Allah akan bongkar semuanya. Dan Allah akan menyelesaikan dengan cara yang lebih cantik, lebih indah, dan lebih istimewa, lebih sempurna. Di saat Malik bertanya kepada wanita-wanita yang dulu pernah melihat Yusuf sampai menggores tangan mereka, di situ ada Zulaikha juga ternyata mereka mengatakan, kulna hasya lillah. Maha suci Allah, terbersihkan Allah dari segala kekurangan. Maksudnya apa? Maha sempurna Allah dengan ciptaannya. Maha sempurna Allah. Maksudnya sungguh maha sempurna dan tidak ada kekurangan Allah di saat menciptakan Yusuf. Fisiknya baik, akhlaknya baik, perilakunya baik. Ma'alimna alaihi min su'. Sungguh kami semua tidak melihat kejelekan dari Yusuf. Maksudnya menjelaskan Yusuf benar, Yusuf baik, nggak ada kejelekan dia. Artinya mengakui mereka, saya senang iya orang kayak begitu, orangnya istimewa. Nggak ada kekurangan sama sekali dari perilakunya, dari kami ya, tapi Yusuf tidak salah. Yusuf benar. Langsung ini kejujuran seseorang bisa saja waktu itu dia ingin lari dari kenyataan atau ingin lari daripada tanggung jawab, tapi kalau sudah diberi keinsafan akan datang. Waktu itu Imra'atul Aziz ingin membela dan sudah mengaku di depan suaminya, sudah mengaku di depan hakimnya setelah diputuskan oleh hakim bahwasanya yang salah adalah Imra'atul Aziz. Tapi pun demikian masih ada tersisa yang tersembunyi di dalam hatinya. Urusan pribadinya dengan Yusuf, yang seolah-olah marah dengan Yusuf, akan tapi pun dia mengusulkan agar Yusuf jangan dibunuh, biar saja dipenjara. Kalau menjarakan mungkin saya masih bisa nemuin dia, atau suatu ketika masih berharap. Tapi sekarang sudah dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala tuntas.
Maka dari sinilah kisah pada akhirnya ada mengatakan Zulaikha adalah menjadi orang yang tobat, menjadi orang yang baik, solehah. Dalam riwayat ada mengatakan dia setelah itu dinikahi oleh Nabi Yusuf setelah Aziz tidak ada. Ada yang mengatakan tidak sampai dinikahi. Yang jelas itu adalah khilaf. Masalah pernikahan Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Dan bukan aib kalau seandainya menikah. Maka itu adalah masalah-masalah far'iyat, masalah-masalah yang orang boleh berbeda pendapat. Bukan tafsir satu-satunya tentang ayat, bukan penjelasan satu-satunya. Sehingga mengingkari Zulaikha menikah dengan Nabi Yusuf nggak ada salah. Yang mengatakan Zulaikha nikah dengan Nabi Yusuf adalah setelah diberi oleh Allah kesadaran, tobat, dan tidak ada aib bagi Nabi Yusuf. Tidak ada kekurangan bagi Nabi Yusuf. Baik, kemudian setelah itu apa? Qalat Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz. Berkatalah Imra'atul Aziz. Menjawablah Imra'atul Aziz. Langsung dia sendiri ingin membersihkan. Al-ana, selama ini kan kabur di umat, di masyarakat. Kabur di masyarakat. Setelah nyampe beritanya ke raja dan semuanya mengatakan Yusuf adalah baik, terus sekarang aku kukuhkan. Al-ana hashasa, al-ana hashasal haq. Dohar, tampak kebenaran sudah. Ana rawadtuhu an nafsi. Aku yang salah menggoda Yusuf. Wa innahu laminas shadiqin, dan sungguh dia adalah tergolong orang yang benar. Tidak salah Yusuf. Nah, baru ini. Saat itulah baru terkagumlah raja. Awal nanti Yusuf akan dibawa ke kerajaan. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Ini ajibnya ayat Al-Qur'an ini. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi. Ini bisa saja kalimat ini dikembalikan kepada perkataan Nabi Yusuf. Perkataan Nabi Yusuf itu masih ingin menjelaskan, maksudnya Nabi Yusuf itu jangan sampai dianggap sebagai orang yang khianat kepada bosnya, tuannya yang telah menolongnya. Dalam kalimat sebelum dikisahkan serupa, aku tidak akan berkhianat. Bagaimana ini? Suaminya telah menghormati saya, suaminya telah memuliakan saya di saat saya dimasukkan ke sumur, kemudian dijual oleh seorang yang diberi oleh suami. Kemudian saya berkhianat, suaminya di saat tidak ada, kemudian saya bermain dengan istrinya, enggak mungkin. Lam akhunhu bil ghaib. Tidak, di saat suaminya tidak ada, saya pun tidak akan menggoda. Ini bisa diartikan Nabi Yusuf. Bisa saja ini dikembalikan kepada Imra'atul Aziz sendiri yang mengatakan lanjutan daripada ayat ini. Setelah menjelaskan Yusuf adalah orang benar, ya saya yang salah. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi. Sengaja saya ngomong keras begini, kata Imra'atul Aziz, agar tahu bahasanya saya tidak akan khianat. Bukan karena Yusuf di penjara lalu saya akan keluar-keluar ngomong yang salah, menfitnah, tidak. Saya bukan seperti perempuan-perempuan murah yang mengobrol mulut. Nah ini bisa dibawa, mana supaya indahnya dalam Al-Quran bisa dibawa dan tidak akan keluar maknanya. Tidak akan keluar dari syariat, tidak keluar dari akidah, dan semuanya mana benar, dan memang begitu kisahnya. Nabi Yusuf memang tidak akan khianat kepada Aziz, dan juga bisa dikatakan ini adalah pertobatan Imra'atul Aziz, bahasanya dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi. Aku tidak akan khianat kepada Yusuf di saat Yusuf tidak ada, Yusuf di penjara, bukan berarti saya keluar-keluar lalu bebas. Itu Yusuf jahat, Yusuf begini, tidak, aku membela diri, tidak. Wa anna Allah la yahdi kaidal khainin, dan sungguh Allah tidak akan berikan petunjuk orang yang mempunyai tipu daya dengan berkhianat. Nah, karena apa? Diam-diam Zulaikha ini adalah sudah merindukan hidayah dari Allah. Inilah awal kejayaannya juga, awal kemuliaannya. Dia jujur. Sebab kalau aku khianat, tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah panjang tentang Nabi Yusuf. Belum, ini masih banyak lagi kisah-kisah tentang Sayyidina, kisah tentang Sayyidina Yusuf alaihissalam dengan Sayyidah Zulaikha, sampai nanti bagaimana Sayyidina Yusuf alaihissalam memanggil keluarganya sampai berita kembali kepada ayahandanya. Cerita yang indah insyaallah. Yang bisa diambil faedah daripada kisah-kisah ini adalah kejujuran itu penting, untuk berani mengakui kesalahan. Jangan sampai biasa menfitnah. Karena fitnah itu akan, Allah tidak tidur. Allah tidak tidur.
Kemudian juga harus yakin bahwa pertolongan Allah akan diberikan kepada orang yang tulus. Dan kepada siapapun yang berjuang saat ini untuk membela kebenaran, membela kemuliaan. Hendaknya meningkatkan kepasrahan kepada Allah, bahwa Allah yang akan mengangkat dan membelanya. Dan harus kita menghindar daripada menfitnah. Jangan sampai di saat kita ingin membela kebenaran tapi dengan cara kecurangan. Itu juga tidak dibenarkan. Membela kebenaran tapi curang, membuat fitnah, tujuannya baik gak diterima. Dan hari ini bisa saja hal-hal yang demikian itu akan ditempuh untuk orang-orang yang ingin berjuang. Kalau orang yang buat kerusakan memang selalu buat kerusakan biarpun atas nama kebenaran Al-Quran dan sebagainya. Tapi ada orang yang ingin menempuh kebaikan tapi ternyata dengan cara yang salah, tidak dibenarkan. Tujuan sebaik apapun jika cara menempuhnya adalah tidak benar, maka tidak akan sampai kepada tujuan. Dan tanda ketulusan seorang dalam berjuang hendaknya dia banyak bergantung kepada Allah. Akhirnya apa? Yusuf dibebaskan. Yusuf dibersihkan. Yusuf diangkat. Maka jangan membuat fitnah. Yusuf tidak membela. Lam akhunhu bil ghaib. Yusuf tidak berkhianat. Zulaikha pun disadar tidak khianat. Sebab pengkhianat itulah menjadikan sebab kerusakan. Berdusta, berbohong, tidak jujur lagi. Biarpun tujuannya baik, tidak akan membawa kebaikan. Semoga Allah menjaga kita dari pengkhianat, dari khianat, dan dari dikhianati, dan dari mengkhianati. Dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada orang yang telah berjuang di jalannya, menjaganya, jangan sampai langkahnya salah. Dan siapapun yang suka membuat kerusakan di muka bumi ini, khususnya di negeri kita ini, diberi Allah kesadaran sehingga negeri ini akan menjadi negeri yang penuh dengan pengampunan dari Allah, penuh kasih sayang, penuh berkah, indah, bahagia, akur, damai, mukaddimah perdamaian atau kedamaian kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.